Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5647, Chu Feng terjebak. Kamu sudah masuk. Pria berjubah biru yang mengangkat tangannya dan berteriak sebelum bertanya dengan suara penuh konsentrasi. Bagaimana menurutmu? Di antara kerumunan, seseorang bertanya balik. Apa itu di tanganmu? Pria berjubah biru itu bertanya lagi. Inilah yang dikatakan Tuan Jie Ranking, buah yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual. Di antara kerumunan, seseorang menjawab. Kamu sudah mendapatkan buahnya. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Belum lagi pria berjubah biru saat ini, 13 orang, tanpa kecuali, semuanya tampak tidak puas. Bagaimanapun, selusin dari mereka semuanya adalah pahlawan, tidak hanya dari latar belakang yang luar biasa, tetapi juga dari kekuatan yang luar biasa. Jika tidak, mereka tidak akan datang ke sini. Oleh karena itu, Chu Fanfan dan yang lainnya tidak berbeda dengan sampah di mata mereka. Tapi, kelompok sampah ini di mata mereka, satu persatu, tidak hanya tanpa cedera, bahkan buah legendaris ada di tangan mereka, dan jumlahnya cukup banyak, yang tentu saja membuat mereka sangat tidak bahagia. Kamu tidak perlu terlalu bersemangat, kami tidak memiliki banyak kemampuan, kami semua mengandalkan pahlawan muda Chu Feng. Ngomong-ngomong, itu adalah pahlawan muda Chu Feng yang kamu sebutkan, yang ditunjuk sebagai nomor 1 secara default. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa dia tidak ditentukan sebelumnya, dia sangat kuat. Pria yang telapak tangannya dibakar oleh belati setan ungu berkata, dan ketika dia menyebut Chu Feng, wajahnya penuh kebanggaan dan kebanggaan. Chu Feng. Mendengar kata Chu Feng, ekspresi orang-orang itu menjadi rumit. Mereka berbeda dari yang lain, sejak awal, mereka tidak pernah berpikir untuk mengikuti Chu Feng, tetapi hanya ingin menggunakannya. Sehingga tidak ada dari mereka yang ikut penilaian dan merasa jika ikut akan kehilangan nilainya. Terus terang, meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng kuat, tujuan mereka adalah untuk bersaing untuk tempat pertama. Jadi sejak awal, mereka menolak untuk menerima Chu Feng. Dan mereka memang memiliki kemampuan dan bisa datang ke sini dengan selamat telah membuktikan kemampuan mereka. Tetapi bahkan jika mereka datang ke sini, mereka membayar mahal. Awalnya ada 21 orang yang membentuk aliansi, tapi sekarang hanya tersisa 13 orang, dan 8 orang lainnya sudah mati. Bahkan jika mereka masih hidup, mereka sedikit banyak terluka. Tapi melihat Chu Fanfan dan yang lainnya, mereka tidak terluka, dan mereka bisa selamat karena Chu Feng. Ini semakin menyoroti kekuatan Chu Feng. Sementara mereka tidak puas dengan Chu Feng, mereka juga melihat kemampuan Chu Feng dengan mata kepala sendiri, yang membuat mereka merasa sangat kontradiktif. Di mana Chu Feng? Di mana dia? Tanya pria berjubah biru itu. Karena setelah mengamati, dia tidak melihat Chu Feng di antara kerumunan. Pahlawan muda Chu Feng masuk lebih dalam dan jelajahi area paling berbahaya. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ini adalah area yang tidak dapat Anda masuki. Lebih baik Anda tetap di sini dengan patuh, atau jangan pergi ke sana dengan gegabah. Kata pria yang telapak tangannya terbakar oleh belati sakti ungu. Oh, mendengar ini, mata pria berjubah biru itu langsung berubah. Sebaliknya, Chu Fanfan bereaksi dengan cepat dan buru-buru berkata, Tuan muda Chu Feng telah pergi untuk sementara waktu. Menilai dari waktu eksplorasi sebelumnya, dia harus dalam perjalanan kembali dan akan segera tiba. Tapi begitu Chu Fanfan mengucapkan kata-kata itu, pria berjubah biru itu tiba-tiba menyeringai. Gadis ini bereaksi dengan cepat, tapi sayangnya mata gugupmu mengkhianatimu. Chu Feng tidak akan kembali dalam waktu singkat, kan?
Pria berjubah biru itu menunjukkan senyum jahat. Apa maksudmu dengan itu? Apa yang kamu inginkan? Melihat ini, Chu Fanfan dan yang lainnya panik. Bagaimana? Membunuhmu, bukankah buahmu milik kami? Sekelompok sampah yang tidak berguna, buah-buahan itu, apakah kamu pantas memilikinya? Bawa semuanya padaku. Pria berjubah biru mengangkat alis pedangnya, mengungkapkan niat membunuhnya. Pada saat yang sama, dia membuang harta pesona yang berubah menjadi formasi penyerang besar, menekan ke arah Chu Fanfan dan yang lainnya. Kekuatan formasi ini bukanlah masalah kecil, cukup untuk memusnahkan semuanya dalam sekejap. Gemuruh. Namun, sebelum formasi penyerang jatuh, formasi itu hancur di udara. Xiao Yuiwei yang berdiri di depan semua orang. Tidak hanya itu, tetapi saat ini dia bahkan mengerahkan kekuatan darahnya, meningkatkan basis kultivasinya dari dewa tingkat 3 menjadi dewa tingkat 4. Xiao Yuiwei, bukankah kamu berpisah dengan mereka? Melihat Xiao Yuiwei, ke-13 orang itu juga menunjukkan kegelisahan. Bukan urusanmu. Xiao Yuiwei mengutuk dengan marah dan segera menggunakan seni bela dirinya untuk menyerang ke-13 orang itu. Melihat ini, ke-13 orang itu dengan cepat membentuk barisan untuk menghadapinya. Namun setelah pertarungan, mereka merasa sulit untuk mengalahkan Xiao Yuiwei, jadi mereka tidak punya pilihan selain berbalik dan melarikan diri. Lagi pula, mereka takut menunda-nunda. Jika Chu Feng benar-benar kembali, maka itu akan sangat menyedihkan. Tapi ke-13 orang itu melarikan diri, Xiao Yuiwei juga tidak mengejar mereka. Meskipun karakter ke-13 orang itu tidak baik, kekuatan mereka tidak lemah, mereka semua terluka parah, tetapi tidak mudah bagi Xiao Yuiwei untuk menang melawan mereka ketika mereka bergabung. Jadi Xiao Yuiwei terbang turun dan berjalan ke tempat dia baru saja beristirahat. Tetapi pada saat ini, Chu Fanfan dan yang lainnya mendekat lagi, dan pada saat yang sama memberikan hadiah besar kepada Xiao Yuiwei. Nona Xiao, terima kasih banyak. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak membantumu, tapi demi Chu Feng. Setelah Xiao Yuiwei selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya lagi dan menutupi dirinya dengan formasi tersembunyi. Sikap Xiao Yuiwei masih acuh tak acuh, tetapi kesan semua orang tentang Xiao Yuiwei telah banyak berubah. Pada saat ini, Chu Feng telah sampai ke kedalaman awan petir. Dia menemukan bahwa setelah melewati area di mana binatang buas berwarna tembaga itu berada, dan masuk tepat di bawah awan petir, selain raungan dan tindik telinga di atas kepalanya, tanahnya sangat aman. Chu Feng berjalan jauh tanpa melihat satupun binatang buas. Tapi Chu Feng masih tidak berani menganggap enteng, tapi hati-hati mengamati sekelilingnya. Lagi pula, menilai dari pengalaman sebelumnya, binatang buas berikutnya yang akan muncul selanjutnya kemungkinan besar adalah demigod peringkat 6. Chu Feng secara alami tidak takut pada satu atau dua binatang buas tingkat ini, tetapi jika jumlahnya terlalu banyak, akan sangat berbahaya bagi Chu Feng jika mereka juga dapat membentuk formasi besar untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Gemuruh-gemuruh. Tiba-tiba, kaki Chu Feng bergetar hebat. Ketika Chu Feng merasakan ada sesuatu yang salah, tiba-tiba beberapa rantai keluar dari tanah. Kecepatannya sangat cepat sehingga Chu Feng tidak bisa menghindarinya, dan mereka menjerat Chu Feng dalam sekejap. Pada saat yang sama, ke segala arah, lebih dari 100 pilar pesona diangkat, melepaskan guntur dan kilat yang kuat, membentuk sangkar guntur dan kilat. Formasi blokade yang sangat kuat, menghabiskan banyak waktu oleh jubah naga abadi. Yo, apakah kamu juga ceroboh? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Menunggu dan menonton, sesosok datang dari kejauhan. Ini kamu. Chu Feng juga sedikit terkejut, karena orang ini. Chu Feng mengenalinya.
Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.